Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghubungkan antar VLAN. Nanti saya akan membahas seluruh materi yang ada di sini. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu konfigurasi antar VLAN routing. Nah, di sini pertama kita akan menghubungkan antar VLAN. Di sini saya sudah menambahkan router dan di sini saya sudah menyediakan node-nya. Nantinya di router ini kita akan membuat konfigurasi untuk VLAN 1, 10, dan 20. Langsung saja kita buka di routernya. Terus kita masuk ke mode global configuration. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu FA0/0. Di sini kita akan menambahkan IP untuk VLAN satunya. Kita akan buat VLAN 1 dengan IP-nya yaitu 192.168.1.1, subnet masknya 255.0. Lalu kita no shutdown. Kemudian kita bisa lihat dengan do show IP interface brief. Nah, ini sudah ada IP-nya. Lalu kita exit saja. Selanjutnya kita bisa membuat subinterface. Di sini subinterface-nya itu untuk konfigurasi yang di VLAN 10 dan 20. Kita bisa masuk ke interface FA0/0.10. Nah, kita sudah masuk ke subinterface-nya. Terus kita jalankan encapsulation ke 1Q10. Kemudian kita tambahkan IP-nya 192.168.10.1. Jangan lupa netmasknya 255.0. Kita bisa lihat dengan do show interface brief. Oke, sudah ada. Kemudian kita buat juga untuk VLAN 20. Kita bisa masuk ke interface FA0/0.20. Terus kita jalankan perintah encapsulation ke 1Q20. Kemudian kita tambahkan IP-nya 192.168.20.1 dan netmasknya 255.0. Jika sudah, kita exit. Kemudian kita akan memasang IP yang tadi menjadi gateway di setiap PC yang ada di VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kita masukkan gateway-nya sesuai dengan VLAN-nya. Pada VLAN 10 saya memberikan gateway-nya 192.168.10.1. Kita lakukan juga pada PC-PC yang lainnya. Pada PC 9, lakukan juga pada VLAN 20-nya. Kita berikan IP 192.168.20.1. PC 11, PC 12. Oke, setelah itu kita akan konfigurasi terang di setiap switch yang mengarah ke routernya. Kita bisa masuk ke switch 2. Jika dari switch 2 interface-nya yaitu FA0/10. Kemudian kita langsung jalankan perintah switch port mode terang. Selanjutnya kita akan coba untuk mengirimkan paket dari PC yang ada di area 10 dan PC yang ada di area 20. Oke, di sini sudah successful. Berarti kita sudah bisa menghubungkan antara line 10 dan juga VLAN 20. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada router. Jadi di DHCP ini nantinya PC-PC ini akan mendapatkan IP otomatis tanpa kita mengetikkan IP-nya secara statik. Langsung saja kita buka routernya. Untuk perintahnya yaitu IP DHCP full. Terus misal di sini VLAN 10. Nah, sebenarnya namanya bebas, tapi saya akan samakan saja yaitu VLAN 10 akan mudah. Kemudian kita tambahkan networknya. Untuk VLAN 10 kita akan menggunakan network 10.0. Jangan lupa untuk subnet masknya 255.0. Setelah itu kita akan konfigurasi gateway-nya. Perintahnya yaitu default router 192.168.10.1. Kemudian kita akan tambahkan DNS servernya. Kita menggunakan IP default Google yaitu 8888. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk VLAN 20-nya. Kita bisa ketikkan IP DHCP VLAN 20. Setelah itu networknya 192.168.20.0. Kemudian netmasknya 255.0.
lalu default routernya 20.1 dan DNS servernya. Nah, kita juga akan buat untuk VLAN 1. Kita masuk ke IP DHCP full VLAN 1, lalu networknya 192.168.1.0, lalu netmasknya 255.0, default routernya 192.168.1.1, dan kemudian DNS servernya. Jika sudah, kita bisa coba pada TV-nya. Pada bagian IP configuration kita ganti menjadi DHCP. Kita tunggu request IP address. Nah, di sini kita sudah langsung mendapatkan IP-nya secara otomatis. Selanjutnya kita coba divisi yang ada di VLAN 20 dan di sini juga berhasil mendapatkan IP-nya secara otomatis. Kita lanjut ke materi tentang switch layer 2 dan layer 3. Jadi switch modul K layer ini dia adalah switch layer 3. Sedangkan untuk switch yang biasa kita pakai itu adalah switch layer 2. Dan dimana jika kita lihat pada jenis switchnya, pada switch biasa itu angka depannya 2, misalkan yang kita gunakan ini 2960. Sedangkan yang multi layer angka depannya itu 3, yaitu 3560. Nah, di sini sudah mendefinisikan kalau dia ada di layer 3. Sedangkan kalau yang dua yang biasa kita pakai itu mendefinisikan dia ada di layer 2. Nah, bedanya apa? Kalau switch yang layer 2 itu dia hanya bisa menghubungkan yang sama network. Tetapi di sini saya menggunakan switch biasa untuk menghubungkan network dengan 10 dan 20. Yang mana kita ketahui itu dia berbeda networknya. Jadi nggak bisa dihubungkan hanya dengan switch layer 2 saja. Nah, dari itu untuk menghubungkannya saya menambahkan sebuah router seperti yang tadi sudah kita konfigurasikan. Sedangkan kalau switch yang layer 3 itu dia bisa menghubungkan yang berbeda network tanpa ada bantuan router. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch virtual inverter. Nah, di sini kita coba konfigurasikan di switch layer 3. Di sini saya sudah menambahkan dua fungsi, lalu saya sudah menambahkan NAT untuk konfigurasinya. Pertama kita akan konfigurasikan dari visinya. Lalu saya juga sudah menambahkan NOT untuk konfigurasinya. Pertama kita akan konfigurasikan dari visinya. Kita mulai dari visi 22. Untuk visi 22 ini kita akan menggunakan IP 10.5. Lalu kita konfigurasikan di visi 22 IP-nya 20.55. Selanjutnya kita bisa pergi ke switch multi layernya, kemudian kita masuk ke mode configuration. Kita buat VLAN 10, kemudian namanya programming seperti sebelumnya, lalu kita buat lagi yang VLAN 20 namanya marketing. Karena ini dari switch ke TV, jadi kita menggunakan mode access interface FA0/2. Lalu kita jalankan perintah switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, sekarang yang mengarah ke visi satunya yaitu yang interface FA0/3. Kita jalankan perintah switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Lalu kita jalankan dengan show VLAN tree. Nah, kita sudah memasukkan interface ke VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. 5. Konfigurasi IP address dan pengujian SF. Setelah itu di sini kita akan memasukkan IP ke VLAN 1, 10, dan 20. Pertama kita bisa ke VLAN 10 dulu. Kita akan pasang IP-nya yaitu IP address 192.168.10.1, netmasknya 255.0. Lalu kita ketikkan no shutdown, kemudian kita masuk ke interface VLAN 20. Untuk VLAN 20 IP-nya 192.168.20.1, netmasknya 255.0. Kemudian kita ketikkan no shutdown.
Kemudian yang terakhir kita masuk ke VLAN 1 dengan IP-nya 192.168.1.1, netmasknya 255.0. Kemudian jangan lupa kita ketikkan no shutdown. Nah, kita akan coba lihat dengan tool show IP interface script. Nah, kita spasi saja. Oke, di sini sudah ada IP-nya dan IP-nya juga sudah up atau menyala semua. Kemudian kita bisa tambahkan dulu gateway-nya pada VLAN 20. Gateway-nya 192.168.20.1. Lalu VLAN 10 gateway-nya 192.168.10.1. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di switch-nya dengan to show IP route. Nah, di sini ada tulisan ICMP redirect check it and see. Itu artinya switch kita itu masih di layer 2. Nah, kita harus membuat switch kita ke layer 3 dahulu agar si PC ini bisa saling komunikasi. Cara untuk mengaktifkannya itu kita akan menggunakan perintah IP routing. Kemudian kita lihat lagi to show IP route. Nah, oke, nanti seperti ini ya. Nah, setelah itu kita tambahkan gateway-nya pada PC-PC di ruangan 3. Kemudian kita bisa cek ping atau kirimkan paket. Oke, di sini sudah successful. Sekarang kita coba untuk konfigurasikan DHCP server lagi, tetapi ini pada multi-layer switch. Langsung saja kita buka multi-layer switch-nya. Nah, untuk konfigurasinya itu nggak jauh beda, perintahnya tetap sama seperti tadi, yaitu IP DHCP for VLAN 10. Pertama kita masukkan IP address-nya network 192.168.10.0, netmask-nya jangan lupa 255.0. Setelah itu default root-nya 192.168.10.1. Terus kita masukkan IP DNS servernya. Nah, kita juga lakukan untuk yang VLAN 20 dan juga VLAN satunya. Saya akan percepat saja. Nah, jika sudah, kita bisa coba cek untuk PC yang terhubung ke multi-layer switch. Misal pada PC 22 kita coba ganti jadi DHCP. Nah, di sini sudah langsung mendapatkan IP-nya secara otomatis. Kita coba cek di ruangan 3 yang VLAN 20-nya. Oke, di sini dia sudah bisa mendapatkan IP secara otomatis. Kali ini kita akan coba untuk membahas soal VLAN-nya. Di sini saya sudah membuat topologinya. Nah, di sini saya akan kelompokkan untuk PC-PC ini. Pada kelompok merah nantinya kita akan menggunakan VLAN 10. Kelompok kuning VLAN 20, kelompok hijau VLAN 30, kelompok biru VLAN 40, dan yang dari kelompok ungu VLAN-nya itu 50. 8. Bahas soal inter VLAN routing. Langsung saja kita konfigurasikan. Nah, kita akan membuat sub interface dulu dari interface yang mengarah ke switch, yaitu FA0/0. Kemudian kita ketik no shutdown, kita exit. Terus kita buat sub interface-nya untuk yang VLAN 10. Kita masuk ke interface FA0/0.10. Lalu perintahnya encapsulation.1q10. Lalu IP address-nya 10.1, netmask-nya 255.0, kemudian no shutdown. Lalu buat juga yang subdomain 20. Kita masuk ke interface FA0/0.20. Perintahnya encapsulation.1q20. Lalu IP address-nya 20.1. Jangan lupa netmask-nya 255.0. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Selanjutnya kita buat subdomain 30, 40, dan 50. Untuk langkah-langkahnya sama saja, tinggal kita ganti saja untuk angka IP-nya. Setelah itu kita bisa lihat dengan to show interface grid. Nah, ini IP-nya sudah terpasang semua ya. 9. Bahas soal VLAN dan trunking. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP-nya agar kita tidak memasang IP setiap PC-nya. Langsung saja kita masuk ke
IP DHCP full VLAN 10, untuk networknya 10.10.0, kemudian netmasknya 255.0. Kemudian kita ketikkan default root 10.10.10.10.1 dan DNS servernya 8888. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama untuk VLAN 20, 30, 40, dan juga 50. Saya akan percepat saja ya prosesnya. Selanjutnya kita bisa membuat VLAN pada switch-nya. Kita mulai dari switch 1 yang sebelah kiri, langsung saja kita ketikkan VLAN 10. Untuk kali ini kita nggak perlu name. Lalu kita buat juga yang VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan juga VLAN 50. Terus kita coba lihat dengan tool show VLAN grid. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 sampai dengan 50-nya. Selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya ke VLAN-nya. Masukkan perintah interface range FA0/1 sampai 3, lalu switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Lanjut kita masukkan untuk yang VLAN 20-nya, langsung saja kita ke interface range FA0/4 sampai 5, lalu switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Kalian bisa lakukan hal yang sama untuk VLAN di setiap switch-nya di switch 2 dan 3. Di sini saya akan percepat saja ya. Jika sudah, kita akan konfigurasikan terangnya. Kita mulai dari switch 1 yang sebelah kiri. Kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 2, yaitu interface FA0/1. Langsung saja kita ketikkan switch port mode terang. Kita coba lihat dulu show interface terang. Oke, lanjut ke switch 2. Nah, yang di sini kita akan konfigurasikan tiga terang, yaitu yang mengarah ke router dan switch di kanan kiri, lalu switch port mode terang. Oke, setelah itu kita konfigurasikan yang di switch 3. Kita masuk ke interface FA01, lalu perintahnya switch port mode terang. Sekarang kita akan melakukan pengujian ping dan DHCP. Misalkan di switch 1 kita coba masuk ke salah satu bijinya, kemudian di sini kita ubah menjadi DHCP. Nah, bisa kalian lihat di sini dia sudah mendapatkan IP secara otomatis tanpa kita harus mengkonfigurasikan manual. Kita coba yang lainnya di switch 2 dan switch 3. Kita coba ganti menjadi DHCP semua. Oke, di keduanya sudah berhasil ya. Kita sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Kemudian kita coba kirim surat dari kelompok yang berbeda, dan di sini juga sudah berhasil ya. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-6 ini, yaitu pada pembahasan menghubungkan antar VLAN. Saya harap teman-teman bisa paham dan juga mengerti ya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pembahasan video yang berikutnya.